Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang integral tak tentu. Sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep dasar integral, penyelesaian integral dengan rumus dasar, dan sekarang integral substitusi dan parsial. Nah, substitusi sudah bahas kita pada pertemuan sebelumnya, bahwa ketika kita menemukan soal integral ya, yang lebih dari dua fungsi ya, di sini lebih dari dua fungsi, maka kita bisa menggunakan integral substitusi atau mengganti fungsi tersebut. Di sini dengan simbol U. Di sini ada syaratnya, yaitu pilih fungsi yang paling rumit untuk diganti dengan U ya. Nah, di sini ada sebuah contoh ya. Jika kita menemukan soal seperti ini, nah ini jika kita gunakan rumus dasar, ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama karena di sini ini berpangkat 4 ya. Kalau berpangkat 2 itu masih mungkin kita menggunakan rumus dasar integral ya. Nah, karena lebih dari 2 ya, ini membutuhkan waktu yang lama. Pengerjaan ini, integral ini bisa kita pakai dengan metode substitusi ya. Jadi langkah-langkahnya di sini ada beberapa langkah ya. Pilih fungsi yang akan dipakai sebagai U ya, yang dianggap rumit ya, di sini pada soal seperti pada soal nomor 1 ini, yaitu U-nya kita memilih 2x plus 3 ya. Terus yang kedua, cari turunan ya, turunan dari U ya. Didapatlah du dx diturunkan terhadap x, berarti yang hanya diturunkan yang ini 2 dibentuk ke dalam dx, berarti dx sama dengan du per 2 atau setengah du ya, seperti itu. Masukkan ke persamaan awal ya, karena ini kita ganti dengan u, berarti jadi u pangkat 4 kali dx, nya itu du per 2 ya. Setelah itu ya, du per 2 atau setengah du ya, bisa kita setengahnya bisa kita kedepankan. Nah, ini kedepankan, terus u pangkat 4 di sini kita integralkan ya. Ini pakai rumus dasar bahwa integral itu pangkatnya bertambah 1, di depannya jadi 1 per pangkat yang sudah ditambah 1, jadi 1 per 5 kali setengah jadi 1 per 10. Kembalikan lagi ke pemisalan tadi, u tinggal ganti dengan tadi 2x plus 3, jangan lupa ditambahkan plus c. Nah, itulah cara pengintegralkan dengan metode substitusi ya, sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, yang akan dibahas sekarang, nah bagaimana ketika kita menemukan soal yang tidak bisa diselesaikan dengan integral atau metode substitusi ya. Ini kan soal-soal latihan kemarin ya. Ternyata ada sebuah soal ketika kita kerjakan dengan substitusi itu tidak ditemukan penyelesaian akhirnya ya. Kenapa seperti itu? Karena di sini lihat ya, bahwa di sini dua fungsi ini pangkatnya sama. Nah ya, pangkat yang ini sama. Ini x-nya pangkat 1, ini x-nya pangkat 1. Atau jika menemukan pangkat yang di luar lebih besar, misalkan ada 2x kuadrat, terus di sininya 3x, nah bisa yang luarnya lebih besar. Nah, ini adalah ciri-ciri integral yang tidak bisa diselesaikan dengan substitusi. Nah, untuk menyelesaikannya, kita pakai metode yang kedua, yaitu yang ketiga ya, parsial ya, integral parsial. Nah, itu tadi ciri-cirinya. Jika menemukan pangkat dua fungsinya yang sama ya, pangkatnya, terus pangkat yang di luar lebih besar, nah maka kita harus menggunakan integral parsial ya, tidak bisa diselesaikan dengan substitusi ya. Nah, kalau ini kan luarnya lebih kecil daripada yang dalam ya. Kalau ini bisa substitusi. Kecuali kalau ini pangkat 5, ini pangkat 4. Nah, ini harus parsial seperti itu ya.
Nah, di sini integral parsial rumusnya jika ada sebuah integral u dpi ya. Di sini formulanya atau rumusnya u kali pi dikurangi integral pi dikali du ya. Syarat umumnya yang harus dipenuhi. Nah, pilih fungsi yang paling sederhana untuk kita misalkan sebagai u. Nah, kalau tadi substitusi yang paling rumit, kalau ini yang paling sederhana kita misalkan dengan u. Yang kedua, bagian yang dipilih sebagai dpi ya harus dapat diintegralkan. Jadi dp-nya harus dapat integralkan. Atau di sini integral pi du tidak boleh lebih sulit dari integral u dp. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada sebuah contoh. Nah, ini cirinya ya. Ciri integral parsial itu pangkat luar dan pangkat dalamnya pangkatnya sama. Ya. Di sini pangkatnya 1. Nah, berarti kita pakai formula parsial ini. Nah, langkah yang pertama kita misalkan dengan u cari fungsi yang paling sederhana, yaitu ini kan ada dua fungsi ini ya. Nah, ini kita misalkan dengan u ya, u-nya 2x. Terus yang kedua gunakan fungsi lain sebagai dp, berarti dp-nya ini ya 3x min 5 pangkat 6 ya. Jadi dibagi 2, ini u ini dp ya, dua fungsi itu dibagi 2 sebagai u dan sebagai dp. Yang ketiga, karena dalam rumus di sini ada u, ada pi, ada du, maka kita harus mencari du ya dan pi-nya. Du didapat dari mana? Dari turunan u ya. U-nya 2x, berarti turunannya du sama dengan 2dx ya. Gitu ya. Nah, terus untuk mencari pi bagaimana? Untuk mencari pi kita peroleh dari dp. Dp-nya diintegralkan ya. Nah, ini kembali lagi ke integral substitusi tadi ya. Jadi parsial itu masih ada gabungan substitusinya ya. Nah, ini kita cara cepatnya saja. 6 ditambah 1 berarti 7 ya. Jadikan 1/7. Terus 3 diturunkan jadi 3x diturunkan jadi 3. Dibuat jadi 1/3. Itu ya cara cepatnya. Misalkan ada soal seperti ini, 2x min 5 pangkat 6 yang 46 lebih pangkat 8 misalkan. Berarti integralnya 1/9 ya dikali 1 nah ini diturunkan 2 ya, disimpan di bawah tapi ya kali 2x min 5 pangkat 9. Nah, ini untuk cara cepat integral substitusi jika bentuk soalnya seperti ini ya. Nah, hasilnya pi ya, dp diintegralkan kembali lagi berarti jadi pi ya. Nah, didapatlah pi-nya 1/21 3x min 5 pangkat 7 plus c. Nah, kalau udah dapat semua ya, u-nya tadi udah ada, dp-nya udah ada, du-nya udah ada, dp-nya udah ada, dan pi-nya udah ada, tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini. U mana? U itu 2x, ini 2x. Pi-nya di sini ya, pi-nya ini. Kurangi integral pi. Nah, pi-nya ini kali du, du-nya ini 2dx. Nah, terus kita kalikan 2x kali 1/21 berarti 2x/21 kali 3x min 5 pangkat 7 kurangi, nah ini integralkan ya, cara yang cepat tadi ya. Ini ya, ini 2 dari sini ya, 2 kali 1 2 berarti 2/21. Terus kita integralkan ini jadi 1/8 ya. Terus 3x diturunkan jadi 1/3, pangkatnya tambah 8 ya, bisa dipahami ya, plus c. Terus lanjutkan. Nah, ini sudah dioperasikan, tinggal ini kalikan semuanya. 2 kali 1 2, 2 kali 1 2, 21 kali 3 kali 8 hasilnya 504, 3x min 5 pangkat 8 plus c ya. Nah, ini bisa disederhanakan, atas bawah dibagi 2 ya, hasilnya 1/252 3x min 5 pangkat 8 plus c. Nah, ini hasil akhirnya ya. Hasil akhirnya berbentuk fungsi juga ya, karena ini masih integral tertentu. Nah, ada cara lain pengerjaan integral yang tidak bisa diselesaikan substitusi selain dengan parsial tadi ya. Ini
ada yang namanya cara bagan atau istilahnya tanjalin ya. Di sini ada sebuah contoh 2x kali 4x plus 1 pangkat 3dx. Nah ini kan pangkatnya sama, berarti tidak bisa substitusi, harus pakai parsial. Nah ini kita pakai metode tanjalin atau bagan. Jadi langkah pertama kita buat sebuah bagan ini. Terus dari dua buah fungsi ini kita pisahkan ya. Kita pisahkan ya. 2x di sini pilih fungsi yang paling sederhana ya. Yang paling sederhana ada dua fungsi ini kan 2x. Nah, terus yang sebelah kiri kita turunkan, 2x ini turunkan. Yang sebelah kanan kita integralkan. Nah, kenapa pakai ini? Karena tujuannya ini kita untuk mencari 0. Jadi ketika diturunkan itu tujuannya kita harus berhenti di 0. 2x kan diturunkan jadi 2. Nah, setelah diturunkan jadi 2 diturunkan jadi 0. Nah, ya, supaya itu. Jadi pilih yang paling sederhana di sini. Setelah itu, setelah 2x ini diturunkan ya. Kalau belum sampai dengan 0 terus ya. Misalkan ada 3x kuadrat diturunkan jadi 6x, turunkan lagi jadi 6, diturunkan lagi 0. Jadi turunkan sampai mendapatkan angka 0 sampai turunannya 0. Setelah itu sebelah kanannya kita integralkan ya. Nah, integralkan ya. 1/4 dari sini ya, 3 tambah 1 4 kan. Terus 4 yang ini dari turunan ini 4x ya. Kalau dipisahkan berarti gini, 1/4 ya. 4 ini dari 3 tambah 1, terus 1/4. 4 ini dari turunan dari 4x ya. Jadi 1/16 pangkat 4. Nah, ini setelah ini integralkan lagi sampai batas 0 ini ya. Kalau 0-nya di bawah berarti integralkan lagi sampai batas 0. Nah, 1/16 kita integralkan berarti jadi 1/5 ya. Ditambah 5. Di sini 5 dapat dari 4 tambah 1. Terus 4 ini ditambah dari 4x. Kita kalikan semuanya. Nah, ini jadi pangkat 5 ya. Jadi 1/320 4x plus 1 pangkat 5. Nah, setelah diturunkan dan diintegralkan dari dua buah ruas ini, terus kita kalikan 2x dikalikan ini ya, integral yang pertama ini. Terus kita kalikan dengan plus ya. Nah, terus langkah kedua yang ini ya, yang pertama ini dikalikan dengan yang ini dikalikan dengan ini, dikurangi ya. Yang ini dikasih tanda min. Kalau yang atas dikasih tanda plus, yang di bawah kasih tanda min. Nah, setelah itu kita pindahkan ya. 2x ini 2x dikali ya 1/16 ini ya. Nah, ini plus semua ya. Terus dikurangi ya, dikurangi karena ini tadi ditambah kurangi 2 dari sini dikali 320 kali 4x plus 1 pangkat 5. Nah, seperti itu. Tinggal operasikan ya. 2x kali 1/16 ya, 2x per 16 disederhanakan dibagi 2 jadi jadi 1/8x atau x per 8 ya. Terus ini 2 kali 1 2 per 360 disederhanakan dibagi 2 jadi 1/60 4x plus 1 pangkat 5 plus c. Nah, seperti itu ya. Ini jawaban akhirnya ya. Mau menggunakan yang pemisalan atau yang ini sama saja ya. Asal langkah-langkahnya sesuai ya. Kalau langkahnya tidak sesuai nanti ada perbedaan jawaban ya. Nah, di sini ada sebuah tugas, 2 buah soal ya. Coba kerjakan ya, dengan pemisalan atau dengan tanjalin ya. Dua-duanya dicoba ya. Apakah nanti jawabannya sama atau beda ya. Ya, demikianlah untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.